Jadi pertanyaan saya cukup simpel. Pertama, menurut Rahmat bagaimana cara langkah real buat nanti apabila Rahmat terpilih? Yang pertama, meningkatkan rasa kepemimpinan atau bagaimana supaya mereka bisa mengambil langkah kepemimpinan lebih baik. Jadi tidak hanya ngomong doang, tapi harus ada aksinya. Percuma kalau hanya kritik tapi nggak ada aksi, itu percuma. Jangan banyak berbicara masalah ayo gini, ayo gitu, tapi mereka nggak ada aksi. Itu jadi menurut Rahmat bagaimana nanti kedepannya buat mendidik teman-teman di informatika supaya bisa lebih aktif ini gitu. Lalu yang kedua, untuk langkah real selanjutnya seperti apa untuk meningkatkan keprofesian di informatika. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, menarik sekali pertanyaan dari calon nomor 1 dari Adit. Pertama tentang meningkatkan rasa kepemimpinan. Nah, di sini kalau kita mau berbicara kepemimpinan, berarti kita harus berbicara tentang kaderisasi. Nah, berbicara tentang kaderisasi di sini, nah makanya berbicara tentang kepemimpinan kita harus memetakan dulu apa yang harusnya ada dalam kaderisasi tahun ini. Karena aspek dari sebuah kepemimpinan itu ada di dalam nilai-nilai kaderisasinya. Seperti kita lihat kalau kita bisa amati tahun kita ini, mulai dari pemilihan Capresma dari 3 calon hanya 1 2013, yang padahal harusnya 2013 yang memimpin setiap segmen di yang ada di organisasi-organisasi yang ada di Telkom ini. Nah, ini sangat ironi menurut saya, bahkan dari kami berdua itu sampai ada perpanjangan waktu mungkin dari PPH seperti itu ya. Nah, itu yang maksudnya inilah krisis kita itu krisis kepemimpinan. Itu yang harus kita akui sekarang. Dan itu merupakan PR besar bagi kaderisasi tahun depan. Bagaimana kepemimpinan ini harus menjadi tren untuk kepengurusan tahun depan. Karena kesuksesan satu organisasi itu tidak dilihat dari selama masa kepemimpinannya, tapi 1 tahun setelah dia memimpin. Bagaimana anak hasil didikannya dia itu bisa berhasil. Itulah parameter keberhasilan dari sebuah organisasi. Bukan pada saat itu saja, tapi 1 tahun setelahnya. Bagaimana adik-adiknya selesai. Nah, terus bagaimana meningkatkan keprofesian? Yang pertama, kemarin saya sempat sharing tentang keprofesian dari teman-teman, ada yang mengenal Code for Bandung. Bahkan mahasiswa IF itu ada beberapa yang telah masuk di Code for Bandung. Nah, salah satu yang mendekati mahasiswa IF sekarang adalah Code for Bandung. Ini yang pertama. Selain dari Samsung R&D yang mencari mahasiswa-mahasiswa yang terkait riset di bidang NLP dan segala macam. Yang penting begitu banyak organisasi luar yang mendekati kita. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini, kita bisa saja tidak bisa mengambil keuntungan di dalamnya. Banyak mahasiswa kita, teman-teman kita yang mungkin langsung diajak aja. Mungkin padahal kalau kita himpunan bisa turun tangan di situ, kita bisa mengajak mereka, bisa kerjasama. Kita punya eksplosif. Yang pertama, kita punya eksplosif, di mana eksplosif itu ranah acara kita, di mana kita bisa mengembangkan minat coding dari setiap mahasiswa kita. Nah, di situ padahal kita punya Code for Bandung yang mau kerja sama-sama kita bisa mutualis di situ. Kita bisa membuat hackathon bersama Code for Bandung yang kemarin dipercayakan mengadakan hackathon Merdeka 2.0 dan lain-lain begitu. Jadi kalau untuk keprofesian kita bakal banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan, organisasi atau perusahaan di luar Telkom University. Terima kasih. Pertanyaannya cukup klasik dan mengundang kontroversi ya. Nah, mungkin ini yang selalu menjadi topik hangat nih di telinga kita. Bagi Adit nih, pentingkah IPK bagi seorang ketua himpunan? Terima kasih. Ini mungkin di kalangan teman-teman di 2013 jadi pertanyaan yang sangat menggugah ya. Nah, secara logis dulu, kira-kira bagaimana nanti himpunan itu akan dibawa ketika apabila teman-teman yang ada di top level atau menjadi ketua himpunan itu dia kurang dalam akademis. Mungkin yang perlu digarisbawahi mungkin kurang dalam akademis bukan hanya IPK atau bagaimana ya. Cuman apakah
dia berkompeten? Itu yang menjadi tanya-tanya. IPK mungkin bukan satu-satunya parameter pengukuran, tapi apakah dia berkompeten? Apakah pantas kalau misal dia memiliki IPK yang rendah, lalu dia menjadi ketua himpunan? Kenapa enggak selama dia memiliki kompetensi? Tapi yang perlu kita garis bawahi, bukan masalah gengsi atau tidak gengsi, bukan masalah itu pantas atau tidak pantas, tapi biasanya masalah IPK ini sangat krusial ketika itu masalah manajemen waktu. Apakah dia bisa memanage waktunya dengan baik, apakah tidak, apakah dia belajar atau bagaimana, atau organisasian. Itu yang menjadi tolak ukur yang sangat penting. Nah, di sini tidak masalah, tapi apakah pantas? Itu ya saya ulangi lagi. Nah, masalahnya kalau misal IPK-nya rendah, tapi dia berkompeten, dia boleh, sangat boleh. Tapi masalahnya, apakah dia bisa memanage waktunya? Dengan keadaan dia yang sebelum menjadi ketua himpunan saja, dia belum bisa memanage waktunya dengan baik. Lalu ketika dia menjadi ketua himpunan, nanti akan seperti apa? Lalu letak kompetensinya dia di mana? Itu yang perlu menjadi parameternya. Mungkin bisa ditambahkan kalau jawaban saya kurang sempurna. Terima kasih, Rahmat.